Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gelar Yuda Prawira dari UPTD SPF SDN Dumbutan 3, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Saya akan melakukan diseminasi budaya positif di sekolah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta teman-teman guru yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Saya sangat-sangat berterima kasih, di mana kegiatan hari ini yaitu diseminasi budaya positif. Alangkah baiknya sebelum kita lanjut, saya minta tolong kepada Bapak Adrijo untuk memimpin doa terlebih dahulu. Pak Adrijo. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad Rasulullah. Allahumma barik umat Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir umurana wa dunya wa akhirah. Wa was'al sabana rizqan tayyiban wa sinan ala ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Terima kasih kepada Pak Adrijo. Kok semuanya kayaknya kurang semangat? Mungkin ada yang mau bikin semangat supaya lebih hidup ya. Monggo Bu Sitiro Bida mungkin ada Bu? Sebenarnya? Oke, yuk. Monggo Bu Sitiro Bida. Berdiri semua atau gimana Bu Siti? Berdiri, Wak. Biar acara ini nanti berjalan lancar dan semangat gitu ya, kita screening dulu. Tepuk semangat. Di coba kita ada satu kali Bu Siti. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Kamu pegangin lah, biar bisa free. Oh, ini kita pegangin. Coba ya Ibu. Tepuk semangat. Dan. Ding. Dung. Dan. Ding. Dung. Stop. Aha. Ayo berdiri Bida, yuk. Tepuk semangat. Dan.
saya lakukan ya 1 tambah 1. Oke, Pak Anwar sudah siap? Ya. Oke, ayo perhatian dulu ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, sekali lagi ya. Oke, semangat, semangat yuk. Yang salah kita hukum ya. Oke, yuk. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, terima kasih. Oke. Gimana, sudah semangat ya Bapak Ibu ya? Diseminasi budaya positif. Ya. Saya perkenalkan ya, saya adalah Gelar Yuda Prawira dari UPTD SPF SDN Lumutan 3, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bondowoso. Oke, sebagai guru yang baik, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat kita lakukan atau kita terapkan dengan konsep-konsep inti yang meliputi, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Dan yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir, restitusi. Ada 2, yaitu posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Ini sepertinya akan menarik kita bahas ya Bapak Ibu ya, karena ini sangat penting bagi dunia pendidikan. Oke, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Nah, di sini disiplin positif pasti akan mengalami suatu tantangan yang sangat besar ya, karena disiplin positif harus tumbuh sendiri dari dalam diri siswa ya. Namanya juga tanpa iming-iming hukuman atau sogokan ataupun ancaman maupun hadiah. Ini tantangan yang besar, yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik siswa ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini adalah contoh proyek nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, dan lain-lainnya. Bisa nanti saya kasihkan PPT-nya kepada Bapak Ibu untuk dipelajari lebih lanjut di rumahnya, supaya lebih memahami ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjut. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu dapat pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan.
Yang kedua, dengan disiplin diri, murid dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena ujian atau hukuman. Yang ketiga, yaitu lebih berfokus pada disiplin internal yang memungkinkan murid mengontrol tindakan mereka sendiri. Seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu, di mana tatarannya tersebut nanti pada saat melakukan disiplin positif, yaitu motivasi internal siswa. Kita harus lebih bisa menggali supaya siswa dapat menimbulkan motivasi intrinsiknya terlebih dahulu, yaitu dari diri sendiri, bukan dari iming-iming hukuman, sogokan dan segala macamnya ya. Jadi dari diri sendiri. Oke, dimana sekarang motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Lanjut Pak. Oke. Motivasi perilaku manusia itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, namanya juga untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti di sana terdapat motivasi perilaku manusia yang bersifat masih dari eksternal, artinya dari luar, bukan dari internal, yang artinya dalam diri sendiri siswa. Ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Pak. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tetap sama dengan yang motivasi perilaku manusia yang pertama tadi. Ini sifatnya masih eksternal, motivasi eksternal, masih dari luar, bukan dalam dari dirinya sendiri. Oke, lanjut Pak. Nah, yang ketiga baru untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yang yakini tersebut. Nah, ini motivasi yang berupa sifat internal dari dalam diri sendiri. Jadi mau ada kepala sekolah, mau tidak ada kepala sekolah, mau ada guru maupun tidak ada guru, si murid akan melakukannya dari dalam diri sendiri tanpa diiming-imingi sogokan atau hukuman dan yang lain-lain. Gitu. Jadi mereka melakukannya sesuai keinginan mereka. Entah dia mau mendapatkan apa, mau jadi orang seperti apa, dia tidak akan memikirkan. Tuh, namanya internal, ya yang dengan diri sendiri, gitu ya. Oke, ada yang bertanyakan dari sini, Bapak Ibu? Oke, monggo Mas Pandu, berdiri Mas Pandu. Oke, begini ya Pak ya. Oke. Sesuai pada kenyataannya bahwa siswa kalau masih SD itu, jika kita saat menerapkan peraturan tapi tidak ada hukuman, ya mereka jelas akan melanggar. Betul. Nah, sedangkan di sini kan kita berusaha menimbulkan motivasi
motivasi intrinsik tanpa memberikan hukuman. Nah, yang kedua, memberikan peraturan tanpa imbalan. Mereka akan mikirnya, ya, apa? Kita ini apa? Kan gitu pasti mikirnya kalau sini ya. Betul. Secara logika pasti mereka berpikir seperti itu. Betul. Nah, jadi mereka tidak ada motivasi untuk melakukannya. Bagaimana caranya menimbulkan motivasi intrinsik ini? Padahal mereka masih anak-anak. Motivasi apa yang bisa membuat mereka melakukan hal yang sesuai dengan peraturan tanpa ada hukuman dan tanpa ada imbalan? Oke, sip. Terima kasih Mas Pandu. Pertanyaan yang sangat bagus, sangat menarik ini bahasanya. Mungkin ada yang mau bantu menjawab? Oke, saya berjawab Mas Pandu ya. Hukuman ataupun penghargaan kita bisa menggantinya dengan yang lebih positif. Itu Mas Pandu ya. Hukuman kita ganti kepada konsekuensi. Nanti kita akan bahas juga di sini tentang hukuman. Kenapa harus diganti konsekuensi? Karena konsekuensi di sana akan kita sepakati pada saat melakukan keyakinan kelas. Itu Mas Pandu. Jadi pada saat keyakinan kelas kita bentuk, di sana akan terjadi kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi jangan berupa hukuman, karena kalau berupa hukuman mungkin sekarang terlalu ngeri gitu Mas Pandu dengarnya. Terkait dengan penghargaan, kalau penghargaan menurut saya Mas Pandu di sana akan terjadi perasaan iri kepada teman-teman yang lain. Si A mendapat penghargaan sedangkan dia tidak. Namanya penghargaan pasti ada terbaik, kayak gol yang tercetak yang termuda, pemain termuda, namanya penghargaan. Kalau saya lebih setuju penghargaan ini diganti dengan apresiasi kepada murid. Namanya apresiasi tidak usah berbentuk hadiah, berbentuk kalimat kamu bagus, tingkatkan. Saya yakin dengan hal tersebut kita berbicara dengan ramah-tamah kepada anak akan timbul motivasi intrinsik dari anak. Ya, gimana Mas Pandu? Masih ada. Oke, lanjut Mas Pandu. Tadi yang kedua tadi penghargaan. Oke, Penghargaan diubah menjadi apresiasi. apresiasi. Sedangkan budaya kita, jika ada anak yang berhasil menang mengikuti lomba, Betul. harapan pertama mereka adalah mendapatkan hadiah. Memang mungkin hadiah itu ada dari panitia, tapi kita sebagai guru yang peduli dengan murid pasti juga ingin memberikan. Tapi kita tidak ingin itu berdampak negatif terhadap teman-temannya yang lain agar mereka tidak merasa iri. Tapi ada juga di beberapa kasus karena melihat teman-teman itu dapat hadiah, mereka juga termotivasi. Nah, terus bagaimana menyikapinya? Dengan kadang ada juga orang tua yang berharap gurunya kok tidak memberikan sesuatu. Kadang orang tua kan juga begitu. Kita ini hidup di sini kan tidak hanya mewujudkan impian kita, tapi kita harus berbaur dengan masyarakat juga kan. Kita harus bersikap realistis dan tidak terlalu mempunyai impian yang di luar nalar gitu. Jadi intinya gimana kita bisa bersinkron dengan warga, melakukan pendekatan-pendekatan dan seperti tidak menghapuskan budaya yang sudah mereka ciptakan, karena namanya budaya itu akan sangat sulit untuk dihilangkan. Bagaimana caranya untuk menyikapi ini tentang penghargaan ini? Terima kasih Mas Pandu. Kalau menurut saya Mas Pandu ya, untuk menyikapinya kepada wali murid gitu ya Mas Pandu ya. Sebelum kita melakukan lomba antar sekolah, kita pasti akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, bahkan dengan wali murid yang mengikuti lomba. Sebelum itu namanya kita lomba pasti ada kalah, pasti ada menang. Di mana pemenang akan mendapatkan suatu reward atau penghargaan. Betul itu Mas. Kita jelaskan terlebih dahulu dengan wali murid. Kita akan mempersiapkan anaknya untuk mengikuti lomba. Kemudian jika anaknya berhasil mengikuti lomba dan itu menang, maka dia akan mendapatkan penghargaan ataupun hadiah. Nah, ketika pada saat umpama si murid mengikuti lomba ini mendapatkan
dia berhasil menang, yang kita tekan Mas Pandu yaitu timbul rasa iri dari wali murid yang lain, maksudnya gitu. Ya. Kalau masalah itu kita bisa memanggilnya kepada mengundang rapat pada seluruh wali murid. Kita menjelaskan itu contoh gini Mas Pandu ya. Ayo kita SDN Dumutang 3 kayak contohnya kemarin Mas Pandu ya. Ananda Afif sudah berhasil mengikuti lomba catur dan alhamdulillah juara 1. Ayo kita support acara lomba-lomba yang lain dengan Bapak Ibu mendukung putra putrinya untuk mengikuti lomba. Namun kita sekolah juga ada peraturannya dalam lomba, ada batasan peserta, gitu ya Pak ya, ada batasan peserta. Nah, di sana kita seleksi terlebih dahulu Pak Adu di sekolah. Jadi bagi yang tidak mewakili sekolah dan berkecil hati, masih ada yang berikutnya. Jadi kolaborasi dan pembicaraan yang mendekati atau secara emosional gitu Mas Pandu ya. Saya rasa tidak akan timbul rasa iri antar wali murid. Ya, gimana Mas Pandu? Kalau menanggapi ini gimana? Gimana? Kemarin anak sudah menang ya. Oke. Cara sampai menyikapi itu gimana? Anak itu menang tuh biasanya mengharapkan sebuah apresiasi atau ingin diperlukan namanya anak. Betul. Saya sendiri begitu. Kalau menang ya ini jadi disanjung gitu. Ya. Sedangkan itu bertolak belakang dengan misi kita yang ini. Ya. Bagaimana cara sampai menyikapi kemarin setelah menang itu anak itu gimana? Yang Anda lakukan itu bagaimana? Oke. Saya menjelaskan kepada murid tersebut gitu ya Mas Pandu ya, supaya tidak menjadi pedang bermata dua. Kita asahnya yang benar. Satu, kemarin sudah benar. Jangan cepat jumawa, jangan cepat sombong diri, jangan berpuas diri. Terus belajar. Sama dengan guru, kita jangan cepat sombong, jangan jumawa dengan ilmu yang kita tahu. Kita harus tetap belajar sekalipun tetap menjadi guru. Jadi intinya nasihat kepada murid yang sebagai pemenang, jangan cepat jumawa, jangan sombong. Karena kesombongan akan menimbulkan rasa iri kepada teman-temannya. Alhamdulillah yang juara itu bisa menerima nasihat saya. Oke, gimana dulu? Oke, lanjut Pak Idris. Oke, hukuman dan penghargaan. Yang pertama saya akan menjelaskan perbedaan hukuman dan konsekuensi seperti yang saya jelaskan ke Pak Pandu barusan. Hukuman bersifat satu arah dan pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa bersifat berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak didekati oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Dan hukuman ini bersifat pendek. Jadi tidak akan diingat sama murid, bisa-bisa sekalipun dikasih hukuman, dia akan melakukan kesalahan yang sama Bapak Ibu. Akan tetapi beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman atau jangka waktu pendek. Itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi di sini? Ada Pak. Monggo, Bapak Pandu. Yang lain monggo untuk bertanya dari dua Bapak Pandu terus ini. Cara menerapkannya bagaimana? Seperti kita membuat perjanjian gitu kan ya? Ya, betul. Jika melakukan ini ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa contohnya? Oke. Kita konsekuensinya kalau hukuman kita langsung memberikannya. Contoh, Pak Pandu bilang, oke, Pak Pandu sekarang menyapu halaman. Jadi tanpa ada kesepakatan dari pihak murid. Nah, kalau konsekuensi kita melakukan kesepakatan terlebih dahulu kepada murid. Nah, konsekuensi ini seharusnya dibuat pada saat kita
membahas keyakinan kelas atau keyakinan sekolah Mas Pandu. Di mana di sana kita bisa berkesepakatan dengan murid. Jika contoh tenang datang sekolah, ayo kita gimana ini kalau datang ke sekolah, kita masih menanyakan kepada murid Mas Pandu. Bukan kita langsung kasih hukumannya gitu Mas Pandu. Benar? Sudah dimana? Berarti membuat perjanjian dengan satu murid di kelas itu, nanti kalau ada yang terlambat itu enaknya dikasih konsekuensi apa. Nah, betul. Terus bagaimana cara menghadapi anak yang sudah siap menghadapi konsekuensinya dan dia terus melanggar terlambat sekolah? Oke, jawaban itu akan dijawab saya pada saat nanti kita pembahasan di restitusi segitiga. Ya, kita lanjut dulu ya Pak ya. Oke, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang dua, membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, artinya dendam. Gitu. Terus anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Bahaya sekali hukuman ini ya. Bisa dendam, tumbuh di pada murid, bahkan bisa dendam kepada gurunya. Dan yang kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini konsekuensi. Tidak terlalu lama, tidak akan timbul rasa dendam. Ya. Terus yang ketiga, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, dan yang keenam, konsep diri yang baik, dan yang ketujuh, anak belajar untuk mematuhi peraturan, dan yang kedelapan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara. Lanjut atau ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Nah, dari penjelasan saya tadi tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, kita di sini ada kuis nih. Ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu, nomor 1 ini adalah konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ada jawaban yang lain? Hukuman. Oke, kita kunci ya Pak Yudhya, hukumannya Pak Yudhya. Dan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita kunci Pak Idris, hukuman. Yang kedua hukuman. 1 hukuman, yang 2 hukuman. Nah, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Oke, 1, 2, 3 hukuman ya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Nomor 4 konsekuensi. Nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, 4, 5 konsekuensi ya. Yang keenam, meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Monggo yang ini Bu Selvi, Bu Dwi, monggo dijawab. Konsekuensi atau hukuman? Pak John? Ayo, konsekuensi atau hukuman, teman-teman? Hukuman ya, 6 hukuman. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nomor 7, konsekuensi ya. Oke, supaya lebih diikuti ya. 1, 2, 3 hukuman, 4 konsekuensi, 5 konsekuensi, 6 hukuman, 7 konsekuensi. Kita cek jawabannya. Hukuman, oke betul. Ternyata sudah banyak yang paham ya Bapak Ibu ya. Ada yang ditanyakan terkait konsekuensi dan hukuman? Lanjut ya. Oke yuk. Nah, penghargaan nih. Tadi yang dibahas sama Mas Pandu ya, dipertanyakan sama Mas Pandu. Menurut Alfikon, Venice by Rewards
1993 bahwa acara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ternyata penghargaan di sini dapat berdampak negatif bagi murid, di antaranya merusak hubungan, mengurangi kesepakatan, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas murid dan bersifat menghukum. Itu maksudnya beliau. Seperti yang saya katakan tadi maksudnya beliau, jika kita melakukan penghargaan kepada murid, takutnya ada timbul rasa iri teman-teman yang lain. Makanya saya lebih setuju jika penghargaan itu diganti apresiasi. Nah, kita melakukan apresiasi bisa dengan hanya kata-kata, menyemangati ataupun mensupport, itu sudah melakukan apresiasi kepada muridnya. Gimana melihat juga sudah ya? Oke, lanjut. Oke. Keyakinan kelas. Nah, ini bisa membentuknya konsekuensi yang tadi saya bahas dengan keyakinan kelas. Oke. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bisa ada yang menjawab? Mengapa? Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Oke, lanjut ya. Yang pertama di sini ada satu pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan besar masyarakat Indonesia di sini akan menjawab adalah untuk keselamatan, bukan karena peraturan. Kenapa saya bilang keyakinan? Karena keyakinan saya kalau kecelakaan pasti membahayakan saya sendiri. Sekalipun peraturan, spanduk dibuat sepanjang jalan, selebar di jalan, saya yakin masih banyak yang melanggar aturan tidak memakai helm. Pengalamannya di sini Pak Anwar, sering Pak tidak pakai helm di Pak Anwar. Betul Pak? Jadi sekalipun baca gitu ya Pak Anwar ya, harus berubah Pak Anwar ya, karena keyakinan dalam internalnya Pak Anwar. Oke, lanjut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan juga jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Ingat pada COVID. Pada saat COVID, karena kita yakin COVID ini berbahaya, maka kita menggunakan masker karena takut terjaring sama virus corona. Iya kan? Oh, berarti Mas Pandu ini bebel. Oke, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Lanjut Pak Idi. Langkah-langkah utama untuk menetapkan keyakinan kelas. Yang pertama di sini berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati pada kelas. Awal memang betul peraturan, bukan keyakinan kelas. Namun yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Contoh, jangan buang sampah sembarangan. Yang lebih baik, buanglah sampah kepada tempatnya. Tuh contohnya. Yang ketiga, menjadikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan ya betul ya, atau keyakinan kelas. Dan yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Dan yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang keenam, yaitu meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas, kenapa di sini sering berdiskusi gitu ya? Nah, seperti yang tadi, kita harus melakukan kesepakatan dengan murid. Gitu. Pak, bagaimana jika kelas 1 kelas 2? Murid kelas 1 kelas masih belum yakin, oke, tidak apa-apa. Kita panggil dulu wali murid ya. Kita untuk kesepakatan dengan murid dan wali murid. Bagaimana depannya? Kita ingin jadi kelas yang seperti apa atau sekolah yang seperti apa ke depannya? Nah, baru di sini pada saat sudah melakukan kesepakatan, di mana di sana juga akan
mendapat konsekuensi jika melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Oke, lanjut, Idris. Peraturan yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini contoh kalimat ya. Nah, sedangkan kalau keyakinan kelas atau nilai kebajikannya yang dituju yaitu tentang tanggung jawab. Jadi kita ambil buku, jangan dikembalikan sembarang tempat. Kita harus tetap ke tempatnya. Artinya tanggung jawab itu merupakan kalimat positifnya, tanggung jawab. Gitu ya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau keyakinan kelas yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Dan yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kalau di keyakinan kelas menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen sesuai apa yang telah disepakati antara guru dan murid. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Tujuannya apa? Yang dituju yaitu keselamatan dan menghormati orang lain, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang menanyakan tentang peraturan sama keyakinan kelas. Bagaimana? Oke, kita dulu. Allah, mau berdiri mana? Mohon diulangi maksudnya kenapa tidak memakai peraturan saja dan memakai harus keyakinan kelas. Maksudnya ini peraturan dan keyakinan kelas itu kayaknya beda tipis. Itu apa bedanya di tempat apa gimana di tempatannya? Terima kasih, Pak Amar. Tadi dulu kalau dia, saya jawab dulu pertanyaan Pak Amar. Oke, kenapa tidak peraturan saja gini Pak Amar? Seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau keyakinan kelas itu timbul dari diri sendiri atau dari dalam. Namun kalau dari peraturan itu berupa eksternal dari luar. Contoh kegiatan tadi, back English. Nah ini, mengapa kita memiliki aturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua? Pak Anwar, kenapa harus berpakai helm menurut Pak Anwar? Supaya aman. Nah, supaya aman. Nah, itu sudah tahu Pak Anwar. Supaya aman. Artinya dari sendiri, bukan karena aturan yang dibuat oleh polisi. Kenyataannya kalau peraturan Pak Anwar, driver dibuat di mana-mana tentang wajib menggunakan helm, tapi kenyataannya masih banyak yang tidak menggunakan helm. Tapi kalau sudah dibuat keyakinan kelas, keyakinan diri sendiri, mereka akan sadar akan pentingnya helm itu. Sudah paham Pak? Oke, Pak Pandu. Ada pertanyaan tapi menyambungin dulu ya. Agak keras ya Pak Pandu. Ya, ini kan tadi tentang memakai helm. Ya. Pada kenyataannya orang pakai helm saat mau ke Bondowoso itu karena takut ditilang. Betul. Motivasi utamanya itu karena takut ditilang. Nah nanti kalau nggak pakai helm, kalau kecelakaan gimana? Ya siapa yang kecelakaan? Saya kan pasti mereka bikinnya seperti itu ya. Nah, mungkin salah satu contohnya yang intrinsik itu seperti saya. Saya itu pakai helm karena saya sudah sering kecelakaan dulu. Sampai helm pecah, muka tergores. Nah, sejak saat itu saya takut kalau tidak pakai helm. Itu salah satu contoh motivasi intrinsik ya. Kalau di sini takut kena debu mungkin yang beratnya ya. Biar tetap kinclong. Nah, terus tadi yang tentang kesepakatan kelas, lanjutin dulu. Nah, ini kan di sini perjanjian antara guru dan murid kan. Murid tidak boleh terlambat. Ada konsekuensi. Terus kalau gurunya yang terlambat bagaimana? Tidak boleh beralasan dan kita mengajari murid. Oke, betul sekali Pak Pandu. Bagus sekali Bu ya. Itu masukan kepada kita. Kalau di kelas kita ada keyakinan kelas. Kalau peraturan sekolah atau keyakinan sekolah kita ada juga Mas Pandu. Kita akan buat kesepakatan antara teman-teman guru dengan Bapak Kepala Sekolah selaku pemimpin kita. Di sana kita akan berkesepakatan. Bagaimana kalau guru kita nanti melakukan telat atau melakukan kesalahan? Nanti kita akan buat di sana. Namanya keyakinan sekolah. Nah, yang saya tanyakan itu
anak-anak terlambat, Betul. dapat konsekuensi di kelas. Ya. Nah, ini lingkupnya di kelas saja. Ya. Sama maksudnya kan terlambat. Betul. Nah, bagaimana menyikapinya? Oh, Pak Guru terlambat ini, saya tak dihukum. Saya akan dapat konsekuensi kan saya guru. Apakah harus begitu? Apakah harus mengikuti konsekuensi seperti anak-anak? Oke. Itu bagus banget. Namanya keyakinan kelas di mana di sana terjadi kesepakatan antara guru dengan murid, sekalipun gurunya yang melanggar, tetap konsekuensinya yang dijalankan sesuai yang telah disepakati antara murid dan guru. Itu teman. Ya, jadi sekalipun guru jangan senangnya saja, karena kita sudah melakukan kesepakatan kelas itu ya Bapak ya. Jangan ya kok guru, ya nggak boleh kayak gitu karena antara kesepakatan di keyakinan kelas kita sudah membentuknya antara guru dengan murid. Jadi kita harus sportif. Ya, Jadi kalau guru motivasi intrinsnya bonus anak-anak gitu ya. seharusnya pada saat keyakinan kelas si guru juga harus mempunyai motivasi intrinsik. Lanjut Pak Ilis. Oke, ini dokumentasi sedikit pada saat di kelas 2 melakukan keyakinan kelas. Saya menggunakan kertas bukalo, kemudian pakai skat kertas itu ya. Akhirnya murid disuruh nulis sendiri, disuruh tempel sendiri. Gitu. Jadi jangan ada paksaan dari gurunya, kamu nulis kayak gini, kamu nulis kayak gitu. Jangan, biar muridnya sendiri yang nulis. Itu ya. Mudah-mudahan keyakinan kelas ini bisa diterapkan sama teman-teman di sekolahnya atau di kelasnya. Itu ya Pak Ibu ya. Lanjut Pak Idris. Oke. Kebutuhan dasar manusia sekarang. Lanjut Pak Idris. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima dan kebebasan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Nah, contoh kebutuhan dasar seperti yang saya tadi sebutkan, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Bapak Ibu ya, lanjut Pak Idris. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup, artinya kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya tentang kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, kasih sayang dan rasa diterima adalah kebutuhan psikologis, bukan fisiologis lagi, tetapi psikologis. Kebutuhan disayangi atau diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian penguasaan. Kebutuhan ini dapat berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, yaitu kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Nah, kebebasan, kebutuhan anak, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, kalau kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa menikmati apapun, apalagi kehilangan tertawa. Bagaimana rasanya? Ya lanjut Pak Idris. Ini contoh sesuai kebutuhannya ya. Yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Di sana merupakan kebutuhan kesenangan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepitan rambut baru. Nah, di sana terdapat kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kebutuhan selanjutnya ya. Ini kosong, kita jawab bersama-sama. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu saja, dengerin ibu guru aja. Menurut bapak ibu, ini kebutuhan apa yang dari 5 tadi itu?
bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, dari pernyataan tersebut itu merupakan kebutuhan apa? Kebebasan. Kebebasan. Terus ada yang jawaban lain? Kebebasan ya. Oke, kita kunci kebebasan. Kemudian pernyataan berikutnya, aku sebab gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, itu kebutuhan apa teman-teman? Kesenangan kan? apa saja tadi? Kesenangan, bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, serta kasih sayang diterima. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Lanjut. Oke, yang terakhir kaitannya kebutuhan penguasaan. Yang lain, kemudian yang lain. Oke, yang tadi ada kebebasan sama penguasaan. Lanjut Pak Yudis. Oke, tadi kebebasan betul dan penguasaan betul. Oke, ternyata Bu Siti ini cepat menanggapi ya. Hebat Bu Siti. Lanjut Pak Yudis. Nah, tadi yang Bapak Pandu nanya ya, saya akan menjawabnya di sini Bapak Pandu. Restitusi, posisi kontrol dulu dan segitiga restitusi ya Bapak Pandu ya. Oke, lanjut. Oke, monggo Bu Siti. Lanjut Pak Yudis. Oke. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2004. Lanjut Pak Yudis. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini cocok kita pelajari pada guru semuanya, terlebih-lebih kepada TBPK, Pak John ya, selaku TBPK. Oke, lanjut Pak Yudis. 5 posisi kontrol. Penghukum, yang pertama ada penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalimat yang digunakan, patuhi aturan saya, awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu. Yang terakhir, selesai dan lain-lain. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Namun membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kalimat yang digunakan biasanya contohnya ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, terus berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Betul, dengan intonasi yang rendah, namun dapat membuat perasaan anak ini bersalah, dapat mendongkrak mental anak juga ini. Jika teman guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kalimat yang digunakan, ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu berikan gitu. Namanya teman, kadang sambil ketawa, sambil selengean gitu ya Pak bilang, biasanya Pak ini sebagai teman. Ya lanjut Pak Yudis. Nah, yang keempat, memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi.
posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kalimat yang digunakan peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Jadi kita yang namanya pemantau, kita kembali lagi ke peraturan atau konsekuensi yang telah disepakati. Yang kelima, manajer. Nah, posisi manajer ini, saya mengharapkan semua bapak ibu di sini menggunakan 5 posisi kontrol, yaitu manajer. Karena manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di mana posisi manajer ini tidak akan memarahi muridnya, tetapi bersama-sama mencari solusi atas permasalahan yang dilakukan oleh murid tersebut. Namun saya yakin itu hanya teori. Pada saat lapangan saya yakin akan timbul tantangan-tantangan yang sangat berat pada saat melakukan manajer. Jadi Bapak Ibu ya, pada saat melakukan 5 posisi kontrol, kita melakukannya dari manajer dulu. Setelah manajer kita baru ke pemantau. Setelah pemantau tidak berhasil, kita lakukan sebagai teman. Teman tidak berhasil, kita lakukan perasaan bersalah. Perasaan bersalah, kemudian kita melakukan penghukum. Itu yang kedua ya. Nah, kembali lagi seperti pembelajaran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana kita melakukan pembelajaran yang bersifat berpihak kepada murid. Sama, pada saat kita melakukan 5 posisi kontrol, kita juga melihat karakter murid. Kita berpihak kepada murid juga, gitu ya. Jadi kita harus bisa membaca karakter murid kita. Lanjut Pak Idris, mungkin ada yang bertanyakan? Yang lain, nggak usah pandu terus ini. Lanjut ya, lanjut Pak Idris. Nah ini contoh tabel dari 5 posisi kontrol. Biasanya kalimat-kalimat yang digunakan di hukum, gitu ya. Nanti saya akan memberikan PPT saya kepada teman-teman untuk dipahami lebih lanjut kepada teman-teman di rumah. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada saya. Oke, lanjut Pak Idris. Nah, ini dokumentasi 5 posisi kontrol pada saat kita melakukan TPPK kepada murid kita yang melakukan kesalahan di sekolah. Oke, lanjut. Nah, segitiga diskusi, suatu proses diskusi yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lanjut. Nah, segitiga institusi di sini terdapat menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ya. Di sini untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, atau ini contoh ya, contoh kalimatnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna Bapak Ibu ya, karena kita ini adalah makhluk yang tidak sempurna di mata Allah ya. Dan yang kedua, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Yang ketiga, Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Intinya mencari solusi di sini ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, yang kedua validasi tindakan salah. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Di mana biasanya guru dapat berkata kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari kesalahan ini, gitu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi menanyakan tindakannya itu kenapa bisa terjadi kesalahan tersebut. Oke, lanjut Pak Idris. Nah, menanyakan keyakinan terakhir. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk menunjukkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Biasanya guru di sini akan menanyakan atau berkata,
nilai-nilai apa yang kita percayai, apa yang nilai kelas kita. Jadi antara semua yang saya jelaskan ini bersangkutan Bapak Ibu ya, keyakinan kelas, tadi proses kontrol bisa kita sangkutkan pada saat kita ada suatu permasalahan kepada murid kita, gitu ya. Nah, mungkin ada yang ditanyakan dari segitiga diskusi, Bapak Ibu ya. Nah ini saya akan menanyakan dari segitiga diskusi tersebut, dari stabilitas identitas, tindakan dan keyakinan, apa harus urut? Gimana Bapak Ibu, apa harus urut? Sesuai situasi. Nah, betul, sesuai situasi. Kita bisa melakukannya dari tindakan terlebih dahulu, dari kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu menstabilkan identitas. Artinya menstabilkan ini menenangkan si murid pada saat melakukan kesalahan. Lanjut Pak Yudis. Oke, ini adalah contoh kegiatan segitiga diskusi. Apa Bapak Ibu bersedia ya menonton videonya ya? Oke. Selamat siang Mas Afif. Silakan duduk Mas Afif. Ya, Mas Afif sudah tahu mengapa dipanggil ke sini sama Pak Gelar, Mas Afif? Mungkin berkaitan dengan tugas matematika, Pak. Ya, benar Mas Afif. Karena ada yang melaporkan ke Pak Gelar kalau Mas Afif ini sering tidak mengumpulkan tugas pada saat jam pelajaran. Kemarin Mas Afif masuk sekolah kan? Iya, Pak, masuk tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Nah, baik Mas Afif. Semua orang ini yang pernah melakukan suatu kesalahan, termasuk Pak Gelar juga pernah melakukan suatu kesalahan. Namun di sini Bapak tidak akan mencari tahu kesalahannya Mas Afif ataupun menyalahkan Mas Afif, akan tetapi kita akan mencari solusinya supaya Mas Afif dapat selalu mengumpulkan tugas. Iya, Pak. Baik, boleh Bapak tahu Mas Afif mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas Mas Afif? Saya tidak selesai mengerjakan tugas, Pak, sehingga tidak bisa ikut mengumpulkan seperti teman-teman. Ya. Mengapa tidak bisa selesai seperti teman-teman yang lain Mas Afif? Saya lagi malas dan ngantuk, Pak, soalnya saya tidur selalu malam, jadi saya tidak bisa menyelesaikan, Pak. Oke, baik Mas Afif. Menurut Mas Afif, ya setelah tindakan Mas Afif yang sering tidur malam, ya sehingga tidak mengumpulkan tugas, kira-kira kamu ingat tidak akan keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Oke, jika Mas Afif ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas apa belum? Belum, Pak. Baik, kira-kira keyakinan yang mana? Selalu bertanggung jawab, Pak. Ya, betul. Nah, ternyata kamu masih tahu akan keyakinan kelas yang kita sepakati. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya, Pak. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tertidur terlalu malam. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Guru dan akan saya kumpulkan besok. Nah, baik, terima kasih Pak Guru, apresiasi atas tanggung jawab yang diberikan oleh Mas Afif atas kesalahannya. Baik Mas Afif, silakan kembali istirahat lagi dan Pak Guru berharap Mas Afif benar-benar tidak mengulangi kesalahannya Mas Afif. Terima kasih, Pak. Permisi. Baik. Assalamualaikum, Pak. Selamat siang. Oke, waalaikumsalam Mbak Mai, selamat siang. Silakan duduk Mbak Mai. Mbak Mai sudah tahu kenapa dipanggil ke sini? Benar Mbak Mai? Mungkin berkaitan dengan saya datang terlambat, Pak. Ya, benar Mbak Mai. Karena Pak Guru ini sudah mendapatkan laporan dari wali kelasnya Mbak Mai, karena Mbak Mai ini sering datang terlambat. Namun namanya manusia ya Mbak Mai ya, pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Gelar Mbak Mai pernah melakukan kesalahan. Karena kita ini adalah makhluk yang tidak sempurna, ya Mbak Mai ya. Nah, namun di sini Bapak tidak
akan mencari kesalahannya Mbak Mai. Namun Bapak ingin mencari solusinya bersama Mbak Mai supaya Mbak Mai ini tidak melakukan kesalahan yang sama, yaitu datang terlambat ke sekolah ya. Baik, kira-kira Bapak boleh nanya-nanya tidak Mbak Mai? Boleh tidak? Boleh, baik. Kalau boleh, Bapak mau tanya, mengapa Mbak Mai ini sering datang terlambat ke sekolah? Soalnya tidur selalu malam, Pak. Padahal Mbak Mai kan sudah tahu kalau kita ini besoknya harus datang pagi untuk sekolah. Kalau boleh tahu Pak Guru, kenapa Mbak Mai ini sering tidur malam? Karena saya sering lihat TikTok, Pak. Oh alah, lihat TikTok. Sebenarnya lihat TikTok ya tidak apa-apa Mbak Mai, tapi Mbak Mai juga jangan lupa akan waktunya Mbak Mai. Ya, jangan tidurnya jangan terlalu malam karena lihat TikTok. Nah, sekarang Pak Guru ingin menanyakan lagi Mbak Mai. Mbak Mai masih ingat akan keyakinan kelas kita yang sudah disepakati? Masih, Pak. Oke, kalau memang Mbak Mai masih ingat, kira-kira yang Mbak Mai lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas apa belum? Belum, Pak. Jika belum, keyakinan kelas yang mana Mbak Mai? Selalu bertanggung jawab dan saling menghormati, Pak. Ya, benar. Ternyata Mbak Mai ini masih ingat akan keyakinan kelas yang kita sepakati ya Mbak Mai. Lalu apakah sebelum Pak Gelar menyebutkan solusinya, apakah Mbak Mai ini mempunyai solusi? Ya, Pak. Pertama, saya minta maaf karena sering terlambat. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam. Dan yang ketiga, saya akan berusaha untuk tidak terlambat lagi, Pak. Oke. Ternyata Pak Guru sangat senang ya Mbak Mai ini orangnya menyadari kesalahannya dan mau bertanggung jawab dan ingin memperbaiki kesalahannya. Pak Guru berharap Mbak Mai benar-benar menjalankan solusi tersebut ya supaya Mbak Mai tidak datang terlambat ya Mbak Mai ya. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Mai. Mbak Mai boleh kembali istirahat Mbak Mai. Terima kasih, Pak. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah. Saya senang diajak diskusi mencari solusi atas kesalahan saya. Terima kasih Pak Gelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mesaro. Kelas 4. Saya senang diajak diskusi mencari solusi atas kesalahan saya dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih Pak Gelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa kesimpulannya ya, saya rasa di pembelajaran ini yang bisa kita petik di diseminasi positif ini, kita banyak menemukan ilmu-ilmu baru untuk menghadapi suatu permasalahan yang ada di sekolah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bersedia berubah lebih baik ya Bapak Ibu ya. Kita sepakat ya. Sepakat ya. Oke, mungkin di sini akan memberikan kesimpulan atas kegiatan hari ini atau tanggapannya. Monggo Mas Pandu. Dan Mas Pandu dari tadi ini sering nanya nih. Monggo kasih tanggapan Mas Pandu. Oke, terima kasih untuk tanggapan dari saya. Kita berharap ya dengan adanya diseminasi ini kita bisa berubah tentang bagaimana cara menyikapi siswa kita. Ya, biasanya kita melakukan hukuman sesuai dengan diseminasi tadi, kita memberikan konsekuensi. Karena apa? Saat kita memberikan hukuman yang berat, takutnya anak-anak itu tidak berkita. Kalau anak sudah tidak menyukai gurunya, itu sudah malas yang mau masuk ke dalam kelas. Karena jangankan mau menerima pelajarannya, melihat gurunya saja udah emosi dulu.
Mungkin cukup sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lain, Bapak Kepala Sekolah? Sudah cukup ya? Oke. Baik teman-teman, sekali lagi saya sangat-sangat berterima kasih Bapak Ibu dan Kepala Sekolah sudah memberikan waktunya untuk mengikuti diseminasi yang saya lakukan hari ini. Dan mohon maaf jika ada kekurangan masalah tempat ataupun hidangan yang saya berikan kurang memuaskan. Baik, saya akhiri ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surnadi sebagai Kepala Sekolah UPTD SPF SDN Lumutan 3 dan sekaligus menjadi Kepala Sekolah CGP Angkatan 11 atas nama Bapak Gelar Yuda Prawira. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif yang telah disampaikan Bapak Gelar yang berisi tentang yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, hukuman dan penghargaan. Berikutnya yang nomor 4, keyakinan kelas. Kemudian nomor 5, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yang nomor 6, restitusi, ya, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Saya dan beserta teman-teman guru UPTD SPF SDN Lumutan 3 sepakat untuk melakukan perubahan sesuai pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Gelar Yuda Prawira tentang budaya positif. Terima kasih atas tambahan ilmunya yang didapat dari PGP. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaiful Anwar. Saya rekan sejawat CGP Angkatan 11 atas nama Bapak Gelar Yuda Prawira. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif yang saya telaah, yang telah disampaikan Pak Gelar, saya sangat antusias pada penerapan 5 posisi kontrol yang sangat bermanfaat untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolah. Maka dari itu, saya sangat inisiatif untuk melaksanakan kegiatan ini untuk mengikuti arahan dari Bapak Gelar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Swantoro Prasetyo. Saya dari rekan saya, teman sejawat saya, CGP Angkatan 11 atas nama Gelar Yuda Prawira. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif yang telah disampaikan Bapak Gelar, saya sangat antusias untuk melakukan perubahan dan menerapkan budaya positif di kelas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.